Bayangkan ini, pernahkah kamu sadar bagaimana satu kalimat, ya hanya satu, bisa membangun masa depan atau justru mengubur impian? Ini bukan sekadar omongan spiritual jauh di awang-awang. Ini nyata, di sini, saat ini. Di saat kata-kata yang keluar dari mulutmu menyentuh realitas seperti sidik jari di tanah liat yang lembut. Kamu bicara dan sesuatu mendengar. Kamu menyatakan dan sesuatu mulai berubah. Tapi kebanyakan orang tidak bicara. Mereka hanya mengulang, menggema, mengulang ketakutan, keraguan, dan kenangan lama. Kata-kata yang seharusnya membentuk takdir justru malah melestarikan sejarah lama. Hidup pun diam di tempat. Bukan karena ia tidak bisa bergerak, tapi karena suara yang seharusnya memerintahnya bahkan tidak sadar bahwa ia punya kuasa. Di dalam dirimu, jauh ke dalam, ada ruang di mana suara menjadi ciptaan, di mana kata-kata bukan hanya alat untuk menjelaskan hidup, tapi untuk menulisnya. Di ruang itulah para nabi bicara. Di sanalah para mistikus berbisik ke angin. Disitulah para bijak zaman dulu tahu, berbicara dengan benar bukan untuk memohon, tapi untuk selaras. Bukan untuk meminta, tapi untuk membawa. Bukan untuk berharap, tapi untuk menyatakan. Saat itu terjadi, lidahmu menjadi tongkat sihir, dan dia menjadi pelayan yang setia. Ia menunggu kejelasan. Dan kejelasan hanya datang ketika orang yang berbicara tahu bahwa berbicara bukanlah harapan, tapi perintah. Jadi pertanyaannya bukan apakah kata-kata punya kuasa. Pertanyaannya, apakah kamu sedang berbicara sebagai orang yang tahu atau hanya sebagai orang yang berharap? Karena ada perbedaan besar di sana. Dan perbedaan itu adalah garis batas antara hidup yang tunduk padamu dan hidup yang terus melawanmu. Saat kamu mulai berbicara dengan otoritas yang sejati, yang selaras, yang mengakar, penundaan pun mencair. Perlawanan pun melemah, dan apa yang tadinya terasa jauh menjadi dekat. Penciptaan tidak dimulai di langit, ia dimulai dalam sistem tubuhmu sendiri. Apa yang kamu katakan berulang kali, kamu jadi. Dan semakin sering kamu berbicara dari tempat tahu, tubuhmu akan mulai mengikuti. Tubuhmu mendengar, ia tidak bertanya apakah dunia menganggap kata-katamu benar. Ia hanya peduli, apakah kamu menganggapnya benar. Saat kamu bicara seperti sudah selesai, lagi dan lagi, keajaiban dimulai. Sistem sarafmu mulai menyusun ulang dirinya, mengelilingi kebenaran itu. Bahasa kepastian akan memprogram ulang pikiran bawah sadarmu, dan tubuh mulai berjalan selaras dengan suara. Kamu tidak lagi sedang mencoba meyakinkan dirimu sendiri. Kamu sedang menyelaraskan dirimu, seperti air yang melubangi batu, bukan karena kekuatan, tapi karena ketekunan. Suaramu melubangi realitas melalui pengulangan. Bicaralah dengan kejelasan, dengan keyakinan, dengan rasa seolah-olah ini sudah terjadi. Dan seiring waktu, garis antara mengatakan dan menjadi pun lenyap. Pikiran mengira dialah bosnya. Tapi sebenarnya tubuhlah yang membuat kepercayaan terasa nyata. Dan tubuh hanya mempercayai apa yang ia dengar. Cukup sering untuk diingat. Saat ucapanmu menjadi konsisten, bukan hanya saat kamu sedang tampil di depan orang, tapi juga di dalam bisikan pikiran pribadi. Tubuh akan mulai bertindak seolah-olah apa yang kamu katakan memang sudah terjadi. Itulah saat ucapan berubah menjadi perwujudan. Pikirkan bagaimana seorang anak belajar berjalan atau naik sepeda. Awalnya canggung, tapi seiring pengulangan itu menjadi lancar. Lalu, jadi otomatis. Begitu pula dengan bicara. Berbicara dengan kuasa dan kejelasan mungkin terasa aneh di awal, seperti memakai baju orang lain. Tapi teruslah, tetaplah bicara. Bicara seolah tubuhmu sudah tahu cara merespons. Karena pada akhirnya, ia akan tahu. Dan ketika tubuh menyatu dengan pikiran dalam kepastian, manifestasi bukan lagi usaha, ia menjadi otomatis. Disinilah banyak orang tersangkut. Mereka bicara sekali dua kali. Lalu karena tidak melihat hasil langsung, mereka kembali ke pola lama. Pola bicara yang penuh keraguan, ketakutan, dan penantian. Tapi transformasi tidak datang bagi mereka yang hanya mencelupkan jari ke air ciptaan. Ia datang pada mereka yang menyelam penuh, yang mengulang kebenaran sampai ia jadi sel-sel dalam tubuh, yang bicara sampai tubuh berhenti bertanya dan mulai bertindak. Pengulangan, emosi, keyakinan. Ini rumusnya. Bukan hanya mengucapkannya sekali,
tapi sampai tidak ada realitas lain yang terasa lebih alami. Saat berbicara menjadi sifat keduamu, mencipta pun menjadi sifat keduamu. Kamu tidak hanya berharap untuk berhasil, kamu membawa frekuensi keberhasilan di dalam suaramu. Kamu tidak hanya berkata, "Aku sembuh." Kamu berjalan seperti orang yang sudah sembuh. Dan saat itu terjadi, jurang antara keinginan dan kenyataan pun runtuh. Kamu tidak lagi menunggu masa depan. Kamu berdiri di frekuensi saat ini, di mana semua itu sudah terjadi. Ketika tubuh mulai menggemakan kata-katamu, satu lapisan terdalam pun muncul, bahwa setiap kata yang kamu ucapkan adalah cermin dari apa yang kamu anggap sebagai kebenaran. Mungkin tidak terlihat jelas, tapi dengarkan baik-baik cara orang berbicara. Bukan saat mereka tampil, tapi saat mereka santai, tidak sadar. Kamu akan dengar, "Aku nggak pernah beruntung. Hidupku susah. Orang kayak aku nggak pernah berhasil." Itu bukan sekadar kata-kata, itu pengakuan identitas. Dan setiap kalimat memuat asumsi. Asumsi yang, kalau diulang, akan mengeras menjadi fakta. Bukan karena ia benar secara objektif, tapi karena kata-katamu memberi bentuk. Hukum asumsi hidup di sini. Bukan dalam mantra, bukan dalam afirmasi paksa, tapi dalam bahasa sehari-hari. Saat kamu mengatakan sesuatu berulang kali, kamu memperlihatkan ekspektasi dasarmu terhadap hidup. Nada suaramu memberitahu semesta, apakah kamu bicara dari kekurangan atau kelimpahan? Ketika kamu bilang, "Aku selalu bangkit kembali," itu bukan sekadar semangat, itu perintah. Asumsi di baliknya adalah, hidup mendukungku. Tapi kalau kamu bilang, "Aku nggak pernah dikasih jalan," asumsi di baliknya adalah, hidup melawanku. Dan kata-katamu adalah petunjuk paling keras. Kamu tak perlu menganalisis keyakinanmu. Cukup dengarkan frasamu, mereka akan menunjukkan semuanya. Sekarang, tarik napas perlahan, diam sejenak. Dengarkan suara yang paling sering muncul dalam pikiranmu. Kata apa yang paling sering kamu ulang? Apakah itu kata-kata luka atau kata-kata arah? Apa yang kamu dengar hari ini, itulah yang kamu tanamkan esok. Jadi ketika kamu mulai bicara seolah sudah selesai, kamu tidak hanya membentuk kehidupan luar. Kamu sedang membongkar narasi lama di dalam. Kamu sedang menggeser asumsi-asumsi dasar yang tertanam. Dan ingat, pikiran bawah sadarmu tidak menghakimi, ia hanya menurut. Asumsi barumu, kalau cukup sering diucapkan dan penuh emosi, akan tercermin sebagai keadaan hidupmu. Semesta tidak bertanya, "Kamu maunya apa?" Ia merespons apa yang kamu terus katakan. Bicara tentang kegagalan dan hidup akan patuh. Bicara tentang kelimpahan dan semesta harus menyusun ulang dirinya untuk mencocokkanmu. Makanya, bicara santai itu tidak pernah benar-benar santai. Semesta tidak tahu kamu bercanda. Ia tidak paham sarkasme. Ia hanya paham frekuensi, asumsi, dan energi. Begitu kamu belajar berasumsi dengan presisi dan bicara dari tempat itu, tanpa kontradiksi, kamu akan mempercepat waktu. Apa yang dulu terasa jauh, tiba-tiba menjadi dekat. Hidup pun berhenti bingung karena tidak lagi menerima sinyal campuran. Ia mulai menuruti suara yang tahu apa yang sedang ia panggil. Tapi di titik ini, ada satu jebakan, kebiasaan mengeluh. Ia sering menyamar sebagai jujur, curhat, atau sekadar cerita. Tapi keluhan itu, sama seperti afirmasi, ia adalah deklarasi. Ia menyatakan apa yang kamu yakini tentang hidup. Ia menegaskan apa yang kamu harapkan terus terjadi. Kalau benar kata-katamu menciptakan realitas, maka keluhan bukan netral. Ia adalah mantra kekurangan. Dan kalau kamu ucapkan terus, kamu sedang mengikat dirimu sendiri ke realitas yang ingin kamu tinggalkan. Keluhan bukan pelepas rasa. Ia adalah pengikat pola lama. Ia menanamkan rasa tak berdaya ke dalam sistem sarafmu dan menjadikan tubuhmu ahli dalam mengulang kekalahan. Berbicara seolah sudah selesai menuntut keberanian untuk melepaskan pola lama, meski pola itu terasa akrab. Bayangkan berapa banyak energi terbuang hanya untuk mengulang masalah yang sama. Seluruh percakapan kadang hanya seputar apa yang salah. Tapi ingat, apa yang kamu ulang, kamu perkuat. Dan apa yang kamu perkuat, kamu hidupkan kembali. Ini bukan tentang pura-pura semuanya sempurna, tapi soal memilih kemana kamu arahkan kekuatan kreatifmu. Kamu bisa mendeskripsikan hidupmu, atau kamu bisa merancangnya, tapi kamu tidak bisa melakukan keduanya sekaligus. Coba ini malam nanti,
berdirilah di depan cermin. Pandang matamu sendiri, lalu katakan satu kalimat seolah itu sudah terjadi. Rasakan gemanya di dada. Bukan untuk meyakinkan diri, tapi untuk mengingatkan siapa kamu sebenarnya. Lakukan ini setiap malam, ulangi terus. Dan lihat, bukan dunia yang berubah, tapi dirimu yang akhirnya bangkit sebagai arsiteknya. Suara bukan sekadar komunikasi, ia adalah ciptaan. Peradaban kuno tahu ini jauh sebelum sains membuktikannya. Kata-kata dianggap sakral, bukan karena keindahannya, tapi karena frekuensinya. Suara adalah getaran, dan getaran adalah energi dalam gerakan. Setiap kali kamu bicara, kamu melepaskan frekuensi ke semesta. Dan frekuensi itu tidak lenyap, ia mengatur, ia menginformasikan, ia menarik. Bicara seperti sudah selesai berarti sadar bahwa suara adalah alat penciptaan, bukan sekadar pengisi keheningan. Bayangkan setiap kata sebagai garpu tala. Kalau kamu pukul dengan kejelasan dan niat, ia akan membentuk ulang atmosfer di sekitarmu. Ucapkan, aku dicintai dengan ragu dan getarannya berantakan. Tapi ucapkan dengan keteguhan orang yang tahu, dan realitas akan tunduk padamu. Ini bukan mistik, ini hukum energi. Seperti musik yang bisa menenangkan tubuh atau mengguncang jiwa, kata-katamu membawa tanda tangan yang bisa menyelaraskanmu, atau justru memecah energimu. Suaramu bukan simbol kekuatanmu, ia adalah kekuatanmu yang sedang bekerja. Dan saat suara menjadi niat yang disadari, hidupmu mulai menggema ucapanmu. Kamu tidak lagi bicara untuk menjadi, kamu bicara karena kamu sudah jadi. Ucapanmu bukan sedang mencari bukti, ia adalah pantulan dari kebenaran yang sudah kamu bawa di dalam dirimu. Inilah inti dari berbicara seperti sudah selesai. Kamu tidak menunggu bukti untuk mengklaim identitas. Kamu klaim dulu, dan bukti akan mengikuti. Suaramu yang memimpin, hidup yang mengikuti. Pada tahap ini, berbicara bukan lagi usaha untuk meyakinkan diri. Ia jadi luapan. Pikiran tak perlu dibujuk, tubuh tak perlu diingatkan. Kamu sudah mengulanginya, memurnikannya, menghayatinya, sampai sistemmu membawa kebenaran itu tanpa perlawanan. Kini, berbicara bukan lagi latihan, ia adalah cerminan. Dan pantulan itu menyentuh setiap aspek harimu. Cara kamu berjalan, cara kamu bekerja, cara kamu merespons, cara kamu menerima. Kata-katamu jadi getaran yang menyatu dengan kehadiranmu. Dan saat kata dan diri jadi satu, penciptaan jadi tanpa usaha. Disinilah banyak orang gagal. Mereka bicara, tapi tidak menjadi. Mereka menyatakan kelimpahan, tapi masih menghindari peluang. Mereka mengafirmasi cinta, tapi masih meragukan nilai dirinya. Tapi bicara tanpa perwujudan adalah suara kosong. Itu hanya ritual tanpa isi. Manifestasi sejati tak pernah dibangun dari kata-kata saja, tapi dari koherensi. Dan koherensi berarti suaramu, tindakanmu, energimu, asumsimu, dan emosimu. Semuanya mengarah ke satu arah. Tak cukup hanya bicara dengan kuat. Kamu harus hidup seolah apa yang kamu katakan adalah kenyataan dasarmu. Berbicara seperti sudah selesai bukan pertunjukan, tapi surat izin. Izin untuk menjadi apa yang dulu hanya kamu ingat samar-samar. Kamu tidak lagi mengejar hasil. Kamu tidak lagi memohon pada semesta. Kamu tidak lagi mengisahkan kekuranganmu. Kamu berjalan sebagai orang yang sudah membawa keutuhan. Dan dari tempat itu, ucapanmu tak lagi mencari perubahan. Ia menetapkannya. Ia mengukuhkannya. Ia menyatakan apa yang sudah ada di alam tak terlihat dan memanggilnya ke dunia nyata. Ucapkan, lalu wujudkan. Dan saat kamu sudah hidup sepenuhnya seperti itu, tak ada lagi yang perlu ditunggu. Kamu tidak dilahirkan untuk berbicara seperti orang asing dalam hidupmu sendiri. Kamu dilahirkan untuk berbicara seperti arsiteknya. Setiap kata yang kamu lepaskan, didengar oleh semesta yang mencerminkan tingkat keyakinanmu. Saat suaramu berhenti ragu dan mulai menyatakan, hidup pun berhenti ragu dan mulai berubah. Kamu tidak sedang menunggu dunia berubah. Dunia sedang menunggu. Kamu berbicara dengan kejelasan yang mampu mengubahnya. Setiap kalimat yang kamu ucapkan mengirimkan frekuensi. Bicara dengan ragu, hidup pun menjawab dengan kebingungan. Bicara dengan kepastian, hidup pun menyusun diri di sekeliling pemenuhan.
Dan begitu kamu berhenti menggambarkan apa yang sedang terjadi dan mulai menyatakan apa yang sudah selesai, segalanya merespons. Bukan karena kata-katamu itu ajaib, tapi karena mereka adalah bukti dari siapa kamu telah menjadi. Dan ketika siapa kamu sejalan dengan apa yang kamu ucapkan, maka selesai, bukan nanti, sekarang. Jika kamu merasa narasi ini menyentuhmu, membuka matamu, atau bahkan membuatmu lebih tenang, maka jangan simpan sendiri. Bagikan ke orang yang kamu cintai. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena ini baru permulaan. Kita akan lanjutkan perjalanan ini bersama.